Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Oke, baik. Bagaimana kehadirannya? Oke, ada yang tidak hadir? Oh, ada. Berapa orang? Oh, 1 orang. Keterangannya? Oke, sakit. Tolong ketua kelasnya catat di kertas lembar baru kasih di Bapak ya. Baik. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, saya minta ketua kelasnya maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah pimpin kita dalam doa. Jadi, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang menjelajah sel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa harus mampu memahami struktur dan fungsi sel melalui penyelidikan. Terus yang kedua, siswa harus mampu mengaitkan struktur dengan fungsi sel. Terus yang ketiga, siswa harus mampu menjelaskan komposisi utama sel. Terus yang berikut, siswa harus mampu memahami organel sel, siswa harus mampu membedakan organel sel hewan, sel tumbuhan, dan prokariotik. Oke, baik. Jadi, adik-adik, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik, kita langsung. Yang pertama yaitu, apa itu sel? Oke, baik. Mungkin ada dari adik-adik yang tahu apa kira-kira itu sel atau apa yang dimaksud dengan sel. Ada yang tahu? Mungkin ketua kelas ada yang tahu? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak jelaskannya. Jadi, sel adalah unit struktur dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organel terdiri dari satu sel atau lebih. Di dalam sel terjadi proses penting kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan proses dan respon terhadap perangsang. Nah, itulah tadi penjelasan dari sel ya, atau pengertian dari sel. Mungkin ada yang bisa ulang tadi tentang apa itu sel? Atau sudah paham ke semua sampai di sini? Oke, baik. Kalau sudah paham, baik kita lanjut ya. Yang berikut yaitu ciri-ciri sel. Adapun ciri-ciri sel yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. Terus yang kedua, mengandung sitoplasma, tempat reaksi kimia berlangsung. Yang ketiga, mempunyai materi genetik atau DNA, RNA. Terus yang berikut, dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Oke, baik adik-adik. Itulah tadi ada beberapa ciri-ciri sel. Terus yang berikut yaitu jenis sel. Adapun jenis sel adik-adik yaitu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Jadi sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti. Yang kedua, materi genetik atau DNA mengembang di atas sitoplasma. Terus yang ketiga, ukuran kecil dan struktur sederhana. Terus yang keempat, tidak memiliki organel bermembran. Nah, contohnya itu bakteri sama archaea. Terus yang berikut yaitu sel eukariotik. Jadi sel eukariotik itu memiliki membran inti sel. Yang kedua, DNA tersimpan dalam nukleus. Yang ketiga, ukuran lebih besar, struktur kompleks. Terus yang berikut memiliki organel lengkap. Terus yang berikut
Contohnya itu seperti sel hewan, sel tumbuhan, sama protista dan jamur. Oke, baik adik-adik. Ada yang sudah paham atau ada yang belum paham sampai di sini? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Oke, yang berikut yaitu struktur dasar sel. Jadi struktur dasar sel yaitu ada 3. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleus. Yang pertama kita bahas yaitu membran sel. Membran sel yaitu berfungsi sebagai pembungkus sel. Yang kedua mengatur keluar masuknya zat. Terus yang ketiga tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Oke, yang berikut sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan di dalam sel yang mengisi ruang antara membran dan inti sel. Terus yang berikut tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler. Terus yang berikut terdiri atas sitosol atau cairan dasar dan organel atau alat-alat. Yang berikut yaitu nukleus, pusat kendali aktivitas sel. Terus yang kedua mengandung DNA atau materi genetik. Terus yang berikut mengatur sintesis protein, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Oke, baik adik-adik, itulah tadi struktur dasar sel, ada 3. Ada yang bisa sebutkan lagi? Atau sudah paham ki semua? Atau ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi yang berikut yaitu organel sel. Yang pertama ada mitokondria, yang kedua ribosom, yang ketiga retikulum endoplasma, yang berikut kompleks Golgi, yang berikut lisosom, terus yang berikut vakuola, dan yang terakhir ada kloroplas. Oke, baik adik-adik, itulah tadi organel sel. Ada mitokondria, ribosom, ada lisosom juga. Nah, yang berikut adik-adik perbedaan. Adapun perbedaan dari sel yaitu yang pertama sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar untuk berfotosintesis dan menyimpan air. Terus yang berikut sel hewan. Sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, bentuknya fleksibel, serta memiliki vakuola kecil dan sentriol. Oke, baik adik-adik, itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Saya kira cukup sampai di sini ya. Oke, baik. Oke, Bapak bertanya, ada yang bisa simpulkan tidak dari materi kita tadi tentang sel? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada atau ada pertanyaan mulai dari apa itu sel tadi sampai di perbedaannya. Oke, baik. Ada yang bisa simpulkan? Oke, tidak ada. Baik, Bapak simpulkannya. Jadi sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun tubuh makhluk hidup dan menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap sel memiliki struktur dan organel yang bekerja sama sesuai dengan fungsinya. Baik, saya kira materi kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.